Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini kita ada pertanyaan yang cukup bagus untuk kita bahas di kesempatan kali ini, yaitu kita ada pertanyaan dari Ed Rusmala Drakel ya. Di sini beliau bertanya soal minta bantuan tutorial cara input podium untuk sekolah karena di provinsi kami sampai sekarang mereka tidak perbaharui kode rekening belanja aset, beda di daerah Bapak. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga ingin menganggarkan anggaran untuk pembelian podium ya, meja podium di Arkas menggunakan dana BOS, namun bingung masuknya di kegiatan apa, di rekening belanja apa ya kan. Nah, silakan disimak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silakan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Baik, di sini untuk langkah pertama kita akan masuk dulu ke aplikasi Arkasnya, di mana di sini pastikan kalian menggunakan Arkas versi terbaru yang mana per hari ini di tanggal 19 April 2026 ini masih di 4.2.16 ya. Dan berikutnya kita masuk ke penganggaran, kemudian BOS reguler, dan kita pilih yang tahun 2026-nya. Kita buka. Nah, di sini kita menggunakan tampilan pergeseran dikarenakan di tempat kita untuk Arkasnya sudah disahkan oleh dinas. Jadi untuk menggunakan fitur tambah kegiatan kita menggunakan tampilan dari pergeseran. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke caranya bagaimana untuk menambahkan anggaran pembelanjaan untuk pembelian podium di Arkas, yaitu masuk ke tambah kegiatan. Kemudian nanti di sini seperti biasa kita mengisi kegiatan, kemudian rekening belanja dan uraian. Nah, untuk di bagian kegiatan ini, pengadaan meja podium itu kita bisa masukkan di pengadaan ya, teman-teman. Kita bisa masukkan di pengadaan perlengkapan satuan pendidikan selain alat multimedia pembelajaran dengan kode 050804 masuk di standar sarana dan prasarana. Kita pilih yang ini ya. Nah, berikutnya di bagian rekening belanja, tentu di sini kita harus memilih jenis rekening belanja yang sesuai dengan program atau peralatan yang ingin kita belanjakan menggunakan dana BOS. Nah, untuk rekening belanja meja podium ini kita bisa masukkan di belanja modal ya, teman-teman. Jadi kita ketikkan saja di sini belanja modal, yang mana di sini untuk belanja modal sendiri ada yang masuk di aset, ada yang masuk di alat dan mesin ya. Nah, silakan kalian cari yang sesuai dengan pengadaan podium ya. Di sini kita akan coba cari, ada kompresor, pompa, alat timbangan, mesin ketik, mesin hitung, kemudian ada lagi belanja modal alat kantor lainnya, dan ada belanja modal mebel. Nah, untuk podium ini kita akan gunakan ya rekening belanja alat dan mesin untuk jenis belanjanya, dan untuk rekening belanjanya belanja modal mebel ya. Kita masukkan ke sini. Nah, kemudian di bagian uraian, di sini tentu kita harus memilih secara spesifik ya, barang apa yang ingin kita beli, peralatan apa yang ingin kita anggarkan dananya menggunakan dana BOS. Nah, tadi kita di pertanyaan adalah podium ya. Jadi kita akan ketikkan di sini podium. Nah, di sini muncul ada meja podium dengan kode 1, 3, 02, 05, 02, 001, 001, 502, 002, 00001. Kita pilih yang ini, teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan cek berapa harga satuan yang bisa kita anggarkan. Kita klik di sini. Nah, di sini untuk meja podium sendiri memang harganya cukup lumayan mahal karena biasanya menggunakan bahan yang
cukup bagus, ada yang dari kayu jati dan lain-lain. Jadi di sini ada batas atas di angka 60 juta rupiah ya. Nah, anggaplah di sini kita anggarkan misalkan 50 juta rupiah. Ini kita akan beli meja podium satu set ya, teman-teman. Kemudian di sini jangan lupa untuk menentukan bulan di perencanaannya. Misalkan kita ingin anggarkan pembelian untuk meja podium ini di bulan Juni, tahap 1 berarti ya. Kemudian jumlahnya itu berapa set? Ya, untuk meja podium ya jarang yang banyak ya, teman-teman. Satu set juga sudah cukup, dan ini biasanya digunakan untuk kegiatan seperti upacara peringatan Hari Besar Nasional yang menggunakan podium, atau mungkin acara-acara lain ya yang memerlukan meja podium seperti itu. Nah, baiklah, demikian Bapak Ibu sekalian terkait bagaimana caranya untuk membuat perencanaan, menganggarkan anggaran untuk pembelian meja podium di Arkas, yang mana di sini kita bisa masukkan di kegiatan pengadaan perlengkapan satuan pendidikan selain alat multimedia pembelajaran. Kemudian untuk jenis rekening belanjanya kita masukkan di belanja modal mebel, karena itu lebih sesuai, teman-teman. Kemudian untuk uraiannya kita masukkan di meja podium, yang mana untuk harga satuannya cukup lumayan tinggi yang tersedia di sini. Ini sampai mencapai 60 juta rupiah. Jadi kita sarankan, silakan Bapak Ibu sekalian bisa tanya-tanya dulu ya ke penyedia meja podiumnya, kira-kira berapa harganya, supaya nanti dalam perencanaan anggaran yang kita masukkan itu tidak kurang, dan bahkan ibaratnya kalaupun itu lebih, tidak banyak lebihnya. Seperti itu. Jadi dipastikan dulu, silahkan Bapak Ibu sekalian survei dulu ke tokonya, ke tempat mebelnya, kira-kira berapa harganya, baru nanti masukkan di perencanaan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan juga, ini jangan sampai ya teman-teman sekalian, apa yang kalian rencanakan ini hanya sebatas asal-asalan saja, melainkan coba kalian bikin perencanaan yang benar-benar matang, supaya nanti tidak banyak melakukan pergeseran maupun perubahan anggaran di Arkasnya. Dan untuk nanti pelaporannya itu pastikan juga, usahakan sesuai dengan bulan di perencanaan. Jadi kalau misalkan perencanaan tersebut direncanakan di bulan Juni untuk pembelanjaannya, kemudian silakan direalisasikannya juga di Juni. Kemudian di pengisian BKU-nya pun juga lakukan pelaporannya di bulan Juni ya, supaya nanti kalau ada pengontrolan itu mudah untuk menjelaskannya, dan mereka pun bisa mudah untuk mengeceknya. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan silakan untuk kalian yang mungkin saat ini punya pertanyaan lain seputar Arkas, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan nanti jika seandainya kita perlu bahas lebih lengkap, kita akan bikinkan pembahasannya khusus di update video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Setia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.